Kuragada lari. Tadi dia masuk kamar itu. Kuragada sudah tertangkap. Siapa yang bertanggung jawab mengadilinya? Diceritakan Sang Suliwa dan Galyana Tantri sedang berjalan di hutan, sehingga Sang Galyana Tantri pun mengikuti akan Suliwa mencari sesuatu yang yakni mencari akan gurunya, sehingga Sang Suliwa mengajaknya, yang namanya, perempuan itu, saking berjalan lambatnya ia pun sangat-sangatlah lambat bahkan Sang Galyana Tantri pun sengaja, melaksanakan keterlambatannya itu, karena Sang Galyana Tantri, sangat suka, jatuh hati pada Suliwa, si pendekar tersebut, sehingga, ia pun hampir berpelukan dengan Galyana Tantri, karena ia sedang berduaan dengan Suliwa, karena menurut suatu kepercayaan apabila seorang laki-laki dan perempuan bersama dalam satu tempat keadaannya sepi, maka yang ketiganya adalah setan yang menggoda mereka. Akan tetapi Sang Suliwa pun menahannya karena ia adalah sudah tambatan yakni Galuh Parwati, anak dari gurunya yakni Empu Mahasyura. Kita mau kemana? Saya tidak pernah mengatakan kepadamu mau kemana. Karena saya tidak tahu harus kemana. Saya sedang mencari guru saya. Dan Galuh Parwati kan? Terus terang saja, saya tidak marah kok. Buah ini manis sekali. Kakak mau? Nanti saja, Tantri. Sebaiknya kita lebih cepat sedikit, supaya kita bisa menemukan desa untuk menginap. Nginep di hutan juga tidak apa-apa kan, Kang? Menginap di dalam hutan banyak bahayanya, Tantri. Kamu tidak takut? Di dalam hutan itu sendiri Sang Suliwa dan Galyana Tantri terus-menerus berjalan, mereka pun menemukan sesuatu yang mana sesuatu itu dapat dijadikan obat-obatan, baik itu penawar racun dan lain sebagainya, sehingga ia pun sangat-sangatlah banyak untuk menemukan akan obat-obatan tersebut, sehingga Sang Suliwa menjelaskan akan jenis-jenis obat mana yang bisa untuk dimakan mana yang tidak bisa untuk dimakan, oleh salah seorang dari mereka, sehingga Galyana Tantri semakin mengetahui akan asal-usul dari tanaman-tanaman obat yang ampuh untuk mengobati kanker kelenjar getah bening dan lain sebagainya, sehingga dengan panjang lebarnya dan Sang Galyana Tantri mendengarkannya dengan seksama, dan Suliwa pun menyenangkan hati Galyana Tantri, sehingga Sang Galyana Tantri pun berlari-lari dengan Suliwa.
koma. Dan saya sendiri. Hmm, maksud Kakang? Hawa nafsu sering muncul dari dalam diri kita sendiri ketika sepasang manusia berada di tempat yang sunyi. Kakang pikir saya perempuan yang memanfaatkan sepi untuk melampiaskan. Di sini juga sepi. Maafkan saya. Bobo, lihat, burung. Mana? Ayo cepat, Bobo, cepat. Iya, iya, iya. Itu guru. Itu. Ayo, Bobo. Ambil. Bobo, tunggu di sini ya. Bobo, sini. Sini, Bobo. Iya. Mana? Itu. Bagus ya? Oh, Kalau mati, tolong ambil bulunya ya. iya, iya. Sini. Tidak kena. Di tempat yang sama di hutan, ada beberapa orang pendekar, yang mana ternyata itu adalah seorang yang tua, yang bernama lengkap Kiparon Wajah, yang juga tempo hari, mengejar Suliwa. Ia pun sangat-sangatlah berhati-hati, karena ia sedang berburu dengan cucunya, dan ia pun menemukan binatang buruan yang bagus. Ketika Kiparon Wajah ingin menghembuskan akan senjatanya ke binatang buruan yang ada di depannya, maka sang Galyana Tantri pun melemparkan akan niatnya sih mau mengenai akan Suliwa, akan tetapi mengenai akan salah satu anak buah dari Kiparon Wajah, sehingga menyebabkan buruan dari Kiparon Wajah terlepas dari jeratan sang Kiparon Wajah, dan ia pun marah dan segera mengepung akan Suliwa dan Galyana Tantri, sehingga ia pun mengenali akan siapa laki-laki tersebut, sehingga ia pun mengingat akan sang pemuda tersebut yakni yang bernama Suliwa. Aduh. Ini guru. Kenapa, Bobo? Ayo lempar lagi, ayo. Ayo kalau berani lempar lagi. Ayo lempar. Ayo.
Kurang ajar. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk di hutan perburuan kami. Sabar, Kisanak. Kami pengembara dari daerah Kulon. Bagi seorang pengembara, seluruh bumi adalah milik Dewata. Hei! Pintar juga kamu bersilat lidah. Siapa kamu? Aku pernah melihat kamu, anak muda. Kamu tabib muda titisan Betara Surya, bukan? Suliwa. Tangkap! Jangan, Bobo, jangan. Kenapa? Iya, iya, tangkap saja, Bobo. Jangan sampai lolos. Pertarungan pun terjadi, dan Sang Suliwa pun mengeluarkan akan jurus-jurusnya, sehingga Sang Suliwa pun mengeluarkan akan jurus-jurus andalannya, yang bernama Desenria, yang bisa menirukan akan gerakan musuh yang lebih tepatnya adalah ilmu peniru jurus lawan seperti fotokopian akan tetapi bukan dari fotokopi KTP atau ijazah ya akan tetapi ini adalah jurus silat, dan Sang Kiparon Wajah pun mengenali akan jurus tersebut. Dari kejauhan cucu dari Kiparon Wajah sedang memperhatikan Suliwa yang sedang bertarung, sehingga ia pun juga jatuh hati pada ketampanan Suliwa seperti Galuh Parwati dan Galiana Tantri. Memang ya orang ganteng itu lekas disukai akan perempuan, meskipun siapapun yang memandangnya seperti pangeran, seperti keadaan Suliwa saat ini. Dasria. Tantri! 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 Sulit. Saya gerakan. Takkan. Tantri! Buka mulutmu. Telan obat ini. Tantri, telan. Telan. Tantri, jangan dimutahkan. Telan, Tantri.
Tahan, Tantri. Tahan, Tantri, jangan dimuntahkan. Tahan, Tantri. Tahan, jangan dimuntahkan. Tantri. Saya tidak tahan, Kakang. Nafas saya mulai sesak. Dia belum mati, Liwa. Tapi sebentar lagi nyawanya akan melayang. Kalau tidak segera aku tolong. Tantri. Tantri. Bertahanlah, Tantri. Bertahanlah. Jangan tinggalkan aku, Tantri. Kenapa kau melukai orang yang tidak berdosa? Aku bisa sembuhkan kekasihmu itu. Tapi dengan syarat. Apa? Kau harus menjadi tawananku. Bagaimana? Silakan ikat tanganku. Dan cepat sembuhkan dia. Cepat sembuhkan dia, orang tua. Aku bukan penjahat. Melihat hal tersebut, Suliwa pun menjadi kuat dan mengikuti akan jurus-jurus dari Kiparon Wajah, dan ia mengalihkan akan jurusnya tersebut kepada Galyana Tantri yang sedang bertarung sehingga sang Suliwa menjadi lengah. Karena setampan-tampannya Suliwa dan sekuat-kuatnya Suliwa ia pun pasti lengah dengan adanya seorang perempuan. Dan ternyata benar saja setelah melihat situasinya sang Kiparon Wajah menyerang Galyana Tantri terkena racun yang mematikan. Bahkan Suliwa saja tidak mampu untuk menyembuhkannya, dan Suliwa akhirnya tidak berdaya untuk membuat penawar racunnya, sehingga sang Suliwa pun pasrah dengan keadaan. Suliwa pun ditangkap dan ia berjanji untuk menyembuhkan akan sang pacarnya tersebut, dan ia tidak bisa untuk berbuat apa-apa terhadap sang Kiparon Wajah. Sebentar lagi kekasihmu itu akan sembuh. Kalau kamu bisa sedikit tenang, seharusnya kamu sendiri mampu mengobati dia. Karena pasti obat anti racun buatanmu itu jauh lebih manjur dari ramuanku. Tapi karena kamu cepat bingung, maka kamu lupa bahwa urat yang kejang karena racun juga bisa dikendurkan dengan totokan jari. Itu tidak kamu lakukan. Kakang. Sekarang dia tawanan kami. Juga kamu. Ikat dia. Jangan khawatir, Liwa. Dia hanya akan kujadikan alat. Dia akan kubunuh pelan-pelan. Jika kamu tidak mau menuruti kemauanku,
Ikat dia. Raja,